Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali percakapan, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifat Zikrullah. Dalam alih bahasa berarti mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Adapun untuk memperoleh metode sistematis dan standar akademis untuk layak disajikan, maka ma'rifatullah zikrullah akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan yang segera akan dijelaskan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifatuz Zikrullah. Pertama, zikrullah adalah sunatullah. Kedua, hakikat zikrullah. Ketiga, tata cara melakukan zikrullah. Keempat, manfaat dan fadilah zikrullah. Kelima, majelis zikir. Dan yang keenam, sanksi bagi yang tidak berzikir kepada Allah. Segera masuk dalam bahasan pertama. Pertama, 12 ayat pada Al-Quran bahwa zikrullah adalah sunatullah. 12 ayat terlalu panjang, satu saja. Silakan pilih, silakan. Surah Al-Hasr ayat 1 artinya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Menunjukkan semua makhluk bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih. Mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu bahagian daripada zikrullah. Maka jelas zikrullah adalah sunatullah, suatu ketetapan ketentuan Allah. Baik, pemirsa dan hadirin, kita lanjut pada pokok bahasan berikut. Kedua, hakikat zikrullah. Surah Al-Ankabut ayat 45 artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya zikrullah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Zikrullah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini hakikat atau kesejatian yang pertama daripada zikrullah. Tidak ada peribadatan yang lebih unggul daripada zikrullah. Bukan berarti merendahkan peribadatan yang lain. Tetapi Allah telah mengajar kita bahwa zikrullah adalah lebih unggul, lebih utama
daripada peribadatan yang lain. Itu dapat kita pahami saudara sekalian, manakala kita telah berada di surga, kita tidak lagi dibebani dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi zikrullah abadi. Sampai di surga, sampai sepanjang zaman. Hamba Allah tetap melakukan zikrullah. Maka disinilah keunggulan zikrullah dibandingkan ibadah yang lain. Satu, kesejatian atau hakikat daripada zikrullah. Sejak kita dicipta dan sampai tanpa batas akhir, zikrullah abadi. Innahu zikrul akbar. Kita cari kesejatian lain atau hakikat daripada zikrullah. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 152 artinya, karena itu berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku berzikir ingat kepadamu. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, dan Allah mengingat engkau. Jadi zikrullah merupakan sarana untuk mendapatkan perhatian Allah. Bagaimana supaya kita diperhatikan Allah? Allah mengajar kita. Ingatlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Allah ingat kepadamu. Telah dua, hakikat zikrullah. Bahwa zikrullah adalah ibadah yang teragung. Dan yang kedua, merupakan sarana pendekatan dan memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Hadis riwayat Dailami dari Aisyah, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami'us Shaghir 5, halaman 162, artinya, barang siapa banyak berzikir kepada Allah, ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan dicintai Allah. Maka juga merupakan sarana untuk mendapat kecintaan Allah adalah zikrullah. Ini diantara keagungan zikrullah. Lanjut. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 14998 dalam Musnad Al-Makiyyin, artinya, dari Amru bin Zamuk, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya wali-wali di antara hamba-hambaku dan yang mencintaiku adalah dari makhlukku yang mereka selalu disebut dalam zikirku dan aku disebut dalam zikir mereka. Bahwa asma atau nama Allah senantiasa disebut dalam zikir para walinya. Dan para wali itu menjadi ingatan Allah. Maka zikrullah adalah jalan kewalian. Baik, kita simpulkan. Silakan. Kesimpulan hakikat zikrullah. Pertama, zikrullah adalah ibadah yang teragung. Kedua, sebagai sarana untuk saling mengingat antara hamba dan Tuhannya. Ketiga, sebagai sarana untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dan yang keempat, sebagai jalan menuju kewalian. Kita masuk dalam bahasan berikut. Pokok bahasan ketiga, tata cara melakukan zikrullah. Surah Al-Ahzab ayat 41, artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tata cara berzikir, zikir itu harus banyak. Ini Allah yang mengajar. Jadi ada
orang yang berkata zikir itu tidak perlu, membuang-buang waktu, merugi. Mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang menentang Al-Quranul Karim. Al-Quran berkata, berzikirlah kamu sebanyak-banyak zikir. Mengapa ada manusia yang berkata bahwa zikir itu tidak membawa manfaat? Apakah ia lebih cerdas daripada firman Allah? Lanjut. Surah Al-A'raf ayat 205 artinya, dan berzikirlah, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini firman Allah ini. Surah apa, ayat berapa, Saudara? Surah Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Berzikirlah engkau kepada Allah di dalam hatimu dengan rasa takut dan merendahkan diri. Dan jangan engkau keraskan suara. Jelas di tengah masyarakat telah terjadi nilai-nilai penyimpangan daripada zikrullah. Ada masjid yang berzikir dengan menggunakan loudspeaker. Ya, mengikut ayat yang mana? Ini ayat Al-Quran berkata, berzikirlah engkau kepada Allah di dalam hatimu dengan takut dan merasa rendah diri, dan jangan engkau keraskan suara. Terulang. Surah Al-A'raf ayat 205 artinya, dan berzikirlah, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Berzikirlah engkau kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Maka saudara-saudara sekalian, jamaah laduna ilma terutama, hendaklah jangan mengikut agama, melaksanakan agama dengan tradisi. Melihat pekerjaan nenek moyang kita. Tambah hari pendidikan lebih sempurna, kemampuan intelektual kita lebih sempurna. Kita belajar, Al-Quran sudah diterjemahkan. Kita cermati peribadatan yang benar itu yang bagaimana. Ada pula orang yang berzikir berlebihan, semacam sudah sampai ke tingkat trans, tidak tahu kemasukan setan atau apa. Ada yang sampai jatuh dari atas meja karena berzikir. Ada yang berdiri semacam orang tripping begitu. Itu mereka mengikut ajaran yang mana? Kita baca kembali ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 205 artinya, dan berzikirlah, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Jelas. Kita kembali kepada porsi Al-Quran agar ajaran ini dari ke hari tidak bertambah rusak. Telah banyak ajaran Islam yang rusak, menyimpang daripada azas yang sebenarnya, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Kita kembalikan lurus. Berzikirlah engkau di dalam hati, dan jangan engkau keraskan suara. Lanjut. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 1397 dalam kitab Musnad Al-Ashrah. Artinya, dari Sa'ad bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir adalah yang khafi, rahasia dalam hati. Sebaik-baik zikir, kata Nabi, adalah zikir khafi, suatu damba jiwa. Kerinduan kepada Allah menguasai jiwa ini. Dan berlinang-linang air mata.
tanpa kata-kata. Suatu penghayatan yang dalam. Kerinduan kepada jalan kebenaran. Kerinduan kepada perjumpaan dengan Tuhannya. Tanpa kata-kata. Zikir khafi. Lanjut. Kesimpulan tata cara melakukan zikrullah. Pertama, berzikir sebanyak-banyak zikrullah. Kedua, berzikir dalam hati. Ketiga, merendahkan diri kepada Allah. Keempat, terbit rasa takut kepada Allah. Kelima, tidak mengeraskan suara. Dan yang keenam, zikir terbaik adalah zikir penghayatan dalam hati, zikir khafi. Lanjut pada bahasan berikut. Pokok bahasan keempat, penghambat zikrullah. Surah Al-Munafikun ayat 9, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah. Ini peringatan dari Tuhan semesta alam. Hai orang-orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari zikrullah. Jadi jelas, urusan dunialah yang membuat manusia lalai daripada mengingat Allah. Lanjut. Kelima, manfaat dan fadilah zikrullah. Surah Ar-Ra'd ayat 28, artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Saudara-saudara sekalian, dalam era modernisasi ini, banyak orang-orang yang tidak mampu menahan kemajuan zaman. Mereka dilindas oleh depresi mental, stres berat. Dan jujur saja, urusan depresi mental dan stres berat, dokter kalang kabut untuk mengobatinya. Ini formula Islam yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya zikir itu menenangkan jiwa. Mutmainatul qulub. Rohani kita menjadi damai. Baca. Surah Ar-Ra'd ayat 28, artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 269, artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah yang dapat mengambil pelajaran, ulil albab. Hanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan mencapai ulil albab, ahli pikir, kecerdasan intelektual. Jadi di antara manfaat zikrullah, satu, menenangkan jiwa dan mencerdaskan kemampuan intelektual. Saudara-saudara sekalian, kita lacak lebih lanjut. Adakah manfaat lain daripada zikrullah? Silakan.
Surah Al-A'raf ayat 201 artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka berzikir kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Zikrullah itu mempertajam naluri. Bahasa agamanya ghoriza, firasat. Dia berbuat salah, langsung firasatnya mengetahui saya telah bersalah, dan dia segera bertobat. Rasa kemampuan mengindra kesalahan pribadi itu akibat atau manfaat berzikir, mendatangkan suatu kontrol diri yang tajam. Bila ia berbuat salah, ia segera tahu. Lanjut. Hadis riwayat Dailami dari Anas, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami'u Sagir 3 halaman 93, dan dikutip dari kitab terjemahan Muhtarul Hadis halaman 362, artinya, zikrullah adalah penyembuh obat penyakit hati. Zikrullah adalah obat penyakit hati. Sombong, takabur, ujub, tamak, riya, dengki, pemarah, segala perilaku setan di dalam hati musnah dengan zikrullah. Lanjut. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami'u Sagir 2 halaman 215, artinya, engkau harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran, karena ia adalah ruhmu di langit dan di bumi. Engkau harus banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena ia ruhmu di langit dan di bumi. Kualitas yang dimaksud. Kualitas manusia itu bisa menurun pijarannya, kecemerlangannya, atau tambah cemerlang. Maka zikrullah adalah suatu media yang ditentukan Allah, yang dapat membuat ruh manusia lebih cemerlang. Saudara masuk hutan, berjumpa seekor harimau. Ia tidak melihat pangkat saudara. Harimau itu tidak melihat keturunan saudara. Status saudara di masyarakat tidak diperhatikan. Cahaya rohani saudara yang ia perhatikan. Manakala buram, ia samakan dengan kambing dan saudara diterkam. Manakala cahaya rohani saudara cemerlang oleh zikrullah, maka harimau mundur, karena ia menyamakan dengan malaikat. Demikian pula saudara dihargai atau direndahkan di langit oleh kecemerlangan ruh saudara, bukan oleh kemampuan intelektual saudara atau pangkat saudara di muka bumi. Cemerlang atau tidaknya ruh saudara ditentukan dengan banyaknya membaca Al-Quran dan ingat kepada Allah, zikrullah. Lanjut. Hadis riwayat Dailami dari Aisyah, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami'u Sagir 5 halaman 162, artinya, barang siapa banyak berzikir kepada Allah, ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Kalau sudah menyangkut kata cinta ini sudah universal. Pencapaian akhir, dicintai Allah, mau apa lagi? Jalannya adalah zikrullah. Simpulkan Saudara Novel. Kesimpulan, manfaat dan fadilah zikrullah. Pertama, hati menjadi tentram. Kedua, zikrullah menambah kecerdasan intelektual atau ulil albab. Ketiga, mendapat petunjuk dari Allah tentang dosanya. Keempat, obat penyakit hati. Kelima, zikrullah menentukan kualitas ruh manusia. Keenam, mendapat cinta dari Allah. Ketujuh, mendapat keutamaan tertinggi. Dan yang kedelapan,
merupakan jalan kewalian. Masuk dalam sanksi zikrullah. Segera. Pokok bahasan berikut, sanksi bagi yang tidak berzikir kepada Allah. Surah Az-Zumar ayat 22, artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk zikrullah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata, yang menolak zikrullah, yang tidak cemerlang ruhnya. Lanjut. Surah Al-Mujadilah ayat 19 artinya, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa zikrullah. Orang yang lupa zikrullah dikuasai setan. Lanjut. Mereka itulah golongan setan atau hizbu setan. Bukan saya yang mengatakan, Allah. Mereka itu golongan setan. Lanjut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Jelas. Lanjut. Surah Al-Zuhruf ayat 36 artinya, barang siapa berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkannya. Jelas. Lanjut. Surah Toha ayat 124 artinya, dan barang siapa berpaling dari zikir, ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Barang siapa berpaling atau meninggalkan zikir atau tidak berzikir kepada Allah, dua kecelakaan ia dapatkan. Satu, kehidupan yang sempit, dan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Baca sekali lagi, Saudara Nova. Surah Toha ayat 124 artinya, dan barang siapa berpaling dari zikir, ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sekali lagi. Surah Toha ayat 124 artinya, dan barang siapa berpaling dari zikir, ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.